pemeriksaan yang sudah saya lakukan? Silakan. Alhamdulillah Pak, hari ini sudah saya laksanakan tugas sebagaimana surat perintah tugas dari Ibu Kadis untuk menindaklanjuti kasus ketenagakerjaan yang dilaporkan melalui posko THR Kementerian Ketenagakerjaan Pak, dengan dugaan perusahaan Cendrawasih tidak membayarkan THR keagamaan kepada seluruh pekerja Pak. Nah, bagaimana hasilnya? Untuk hasilnya sendiri, pada saat pemeriksaan saya ditemui oleh HRD PT Cendrawasih Pak, dan disampaikan keterangan bahwa memang betul perusahaan belum membayarkan hak-hak THR keagamaan terhadap seluruh pekerja dikarenakan mengalami kesulitan keuangan. Pada saat pemeriksaan juga saya ambil keterangan terhadap salah satu pekerja di sana, dan betul keterangan yang disampaikan bahwa perusahaan belum membayarkan THR keagamaan. Sehingga terkait pengaduan tersebut memang betul dilakukan oleh perusahaan karena sudah diakui baik oleh perusahaan maupun oleh pekerja. Sehingga karena atas temuan tersebut kemudian saya sampaikan kepada pihak perusahaan bahwa hasil dari temuan tersebut akan kami tuangkan dalam nota pemeriksaan 1 Pak. Nah, saya sampaikan juga kepada pihak perwakilan perusahaan bahwa nota pemeriksaan itu merupakan dasar bagi perusahaan untuk membayarkan hak-hak pekerja, dan saya sampaikan juga bahwa terdapat jangka waktu dalam pemenuhannya. Ketika perusahaan tidak melaksanakan, maka akan dilanjut nota pemeriksaan 2. Dan saya sampaikan juga ketika perusahaan tidak mengindahkan sebagaimana nota pemeriksaan 1 dan nota pemeriksaan 2, maka akan dilanjutkan pada sanksi, yaitu sanksi administratif. Lanjutkan sesuai dengan mekanisme pengawasan berdasarkan Permenaker 11 tahun 2026. Buatkan konsep kota satunya, nanti akan saya tanda tangani. Siap, terima kasih Pak Kabid atas waktunya. Sama-sama. Mohon izin Ibu, saya ingin melaporkan terkait rencana kerja pembinaan dasar terhadap PT Cendrawasih Abadi yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 530 Kota Bandung, yang rencananya akan dilaksanakan di tanggal 4 Agustus 2026. Dasar dari penyusunan rencana kerja ini adalah didasarkan pada isu strategis yang sebelumnya sudah dibahas dengan bidang pengawasan ketenagakerjaan, bahwa salah satunya adalah pemagangan, yang dimana perusahaan banyak rekrutmen dengan sistem pemagangan dengan arahan Ibu. Ya, sekarang ini memang banyak perusahaan yang melakukan rekrutmen karyawan dengan sistem pemagangan seperti itu ya. Dan saya kira juga perlu ini diadakan pembinaan agar pelaksanaan pemagangan ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Baik, dilaksanakan sesuai dengan rencana, kemudian dilengkapi dengan SPT dan melaporkan nanti hasil kegiatannya. Baik, siap Bu. Mohon izin Ibu, ini rencana kerja saya. Mohon untuk ditandatangani ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Halo, selamat siang. Siang Bu, Ada yang bisa dibantu Pak? saya mau konsultasi Bu. Saya kebetulan bekerja di PT Cendrawasih. Saya sebagai PKWT. Saya udah perpanjang kontrak di tahun yang kedua Bu. Kira-kira kalau untuk PKWT itu ketentuannya seperti apa ya Bu ya? Hak apa aja yang diperoleh PKWT dan kedepannya seperti apa tentang PKWT? Baik Pak Budi, berarti Pak Budi ingin mengetahui terkait PKWT dan juga hak-hak pekerja PKWT ya Pak ya. Untuk PKWT sendiri itu dia diperbolehkan untuk pekerjaan yang sifatnya bukan terus-menerus dan tidak bersifat tetap. Kalau Bapak sendiri di PKWT kan itu berdasarkan apa Pak? Apakah adanya proyek baru dari perusahaan atau seperti apa? Nah, jadi gini Bu, di perusahaan saya itu sedang ada proyek baru, dan proyek baru itu masih uji coba sifatnya. Berarti untuk produk baru ya Pak ya? Iya.
Kalau untuk produk baru ini berarti memang betul sih Pak, bisa di PKWT kan. Hanya saja mungkin untuk ketika perpanjangan kontrak seperti itu, perusahaan wajib membayar kompensasi Pak. Jadi di perjanjian pertama Bapak 1 tahun untuk masa kontraknya. Iya. Nah, setiap berakhirnya masa kontrak tersebut, perusahaan wajib membayarkan Bapak kompensasi PKWT Pak. Untuk besarannya itu sudah ditentukan berdasarkan PP 35 tahun 2021, di mana untuk besaran dengan pekerja kontrak masa kerja 12 bulan itu diberikan 1 kali upah. Bapak sendiri kemarin sudah diberikan belum hak kompensasinya? Belum. Oh, berarti nanti coba disampaikan ke pihak perusahaan ya Pak ya. Barangkali besok Bapak bisa disampaikan secara lisan terlebih dahulu kepada perusahaan bahwa Bapak kan statusnya PKWT dan sudah mengalami habis masa kontrak ya di tahun pertama. Iya. Jadi Bapak sampaikan bahwa Bapak memohon hak kompensasi Bapak ya. Tapi ada info sih Bu dari pihak manajemen kalau kompensasinya itu diberikan secara kumulatif di akhir masa kontrak saya. Iya, sebaiknya untuk setiap pekerja yang telah mengalami habis masa kontrak itu pasti semestinya perusahaan itu membayarkan hak kompensasi kepada pekerja. Dan saya sampaikan juga ya Pak, terkait pelaksanaan PKWT ini dapat dilakukan paling lama untuk masa kontrak 5 tahun Pak. Sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk pekerja PKWT seperti Bapak Pak. Ya sudah Bu, semoga kalau seperti itu infonya. Terima kasih Bu, infonya sudah cukup. Nanti mungkin setelah konsultasi dengan manajemen dan mendapatkan hasil konsultasinya semoga sesuai dengan harapan saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup informasinya. Terima kasih untuk pembinaan. Sami-sami Pak. Ya, itu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi. Mohon izin Bu, sebelumnya perkenalkan saya Nida Hasan Amalia, pengawas tenaga kerjaan ahli pertama, ditugaskan oleh Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pemeriksaan khusus ketenaga kerjaan di perusahaan Ibu. Dan ini surat perintah saya. Baik Bu, kegiatan pemeriksaan khusus ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan yang masuk melalui posko lapor menakar, di mana ada pekerja di perusahaan Ibu mengadukan bahwa belum dibayarkan THR-nya Bu. Dari keterangan tersebut, apakah benar Bu? Atas sama siapa ya Bu? Mohon maaf Bu, kami tidak bisa menyampaikan nama karena merupakan kode etik dari kami dalam pemeriksaan. Kalau tidak disampaikan nama gimana nanti saya akan melihat sudah dibayarkan atau belum. Mohon maaf Ibu, untuk pemeriksaan yang kami laksanakan ini sifatnya menyeluruh terhadap seluruh tenaga kerja, baik pengadu maupun pekerja yang lainnya Bu. Karena kita tujuannya adalah terhadap perlindungan bagi seluruh tenaga kerja Bu. Ya. Kalau untuk pelaksanaan pembayaran THR di tahun ini memang saya menyadari baru diajukan untuk pembayarannya yaitu pimpinan sampai dengan saat ini memang belum ada keputusan kapan akan dibayarkan seperti itu. Kemudian untuk tenaga kerjanya sendiri memang sudah juga kami beritahukan gitu untuk sabar gitu. Mudah-mudahan nanti untuk waktu 1 minggu ini sudah ada keputusan. Kalau untuk jumlah tenaga kerja di perusahaan ada berapa Bu? Ada 105 Ibu, Dan betul seluruhnya memang belum ya Bu ya? baru diajukan, Termasuk Ibu? termasuk saya. Wah, belum bisa belanja ya Bu ya? Belum Bu, ini anak-anak menunggu juga. Kira-kira kenapa Bu? Kenapa belum dibayarkan? Ya kalau pimpinan kami juga tidak tahu pasti begitu ya. Kalau secara laporan keuangan sih sebenarnya ya memang kondisinya tidak memungkinkan gitu. Asalnya sekarang sepi, jadi pemasukan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya begitu. Juga baru tahun ini sih Bu, kami tahu boleh. Baik Bu, sebagaimana ketentuan ketenagakerjaan bahwa pembayaran THR keagamaan itu wajib oleh perusahaan kepada pekerja. Nah, termasuk hak pekerja ya Bu ya, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan
bahwa pembayaran hak THR kepada pekerja itu wajib dilaksanakan oleh perusahaan karena merupakan hak dasar pekerja ya Bu ya. Setiap kali memasuki hari raya keagamaan, bagi pekerja yang minimal memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus itu berhak atas THR itu. Sebagaimana besarannya juga sudah diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Besarnya bagi pekerja yang sudah memiliki masa kerja 12 bulan itu berhak atas 1 bulan upah. Sementara untuk pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan maka diberikan secara proporsional. Berarti diakui ya Bu ya bahwa perusahaan memang belum membayarkan THR keagamaan ya Bu. Ya, sampai dengan saat ini memang belum ada kepastian kapan akan diberikan THR-nya seperti itu. Apa namanya? Ada nggak nih Bu solusinya ya? Kalau dari kami sih sudah mengajukan, tapi kan kondisi perusahaan itu putusan perusahaan mau diberikannya kapan, mungkin juga menunggu keuangannya seperti itu. Ada nggak nih solusi untuk kami ini menepus dari perusahaan seperti itu? Jadi sebetulnya Ibu sebagai HRD sudah menunjukkan ya Bu ya, Sudah. akan tapi hanya menunggu approval dari pimpinan seperti itu ya. Iya. Maka perlu ada dorongan seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk hasil pemeriksaan hari ini bahwa betul perusahaan itu kan melanggar ya ketentuan pembayaran THR karena belum membayarkan kepada seluruh pekerja. Maka dari hasil temuan tersebut, kemudian kami akan tuangkan dalam nota pemeriksaan 1 sebagai daya dorong untuk pimpinan perusahaan untuk membayarkan segera kepada THR keagamaan kepada seluruh pekerja. Dari nota pemeriksaan 1 tersebut, kami berikan jangka waktu untuk perusahaan Ibu membayarkan THR keagamaan kepada seluruh pekerja. Nah, ketika perusahaan sudah membayarkan, maka Ibu nanti bikin surat jawaban Ibu ya atas nota pemeriksaan tersebut dan diberikan salinan bukti-bukti pembayarannya kepada kami sebagai eviden. Siap Bu. Ada lagi keterangan yang mau disampaikan Bu? Kalau semisal nanti perusahaannya membayarnya dengan dicicil gimana? Maaf Bu, sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk membayar THR tidak bisa dicicil, harus segera dibayarkan dalam 1 kali pembayaran. Terima kasih Ibu atas informasinya. Siap Ibu, Kami tunggu. izin Ibu untuk keterangan yang tadi sudah disampaikan kita tuangkan dalam berita acara. Barangkali nanti Ibu lihat terlebih dahulu, kemudian dibaca ketika sudah sesuai, maka mohon untuk ditandatangani ya Bu ya. Mohon izin Bu, ini berita acaranya mohon untuk diteliti kembali dan juga ditandatangani jika sudah sesuai. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kedepannya perusahaan bisa jauh lebih baik lagi dalam segi kesejahteraan untuk pekerja ya Bu ya. Amin. Selamat pagi Pak Baik, Arif. selamat pagi Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Arif sudah berkenan hadir untuk diambil keterangan pada kesempatan hari ini. Arif hari ini akan diambil keterangan sebagai saksi ya Pak Arif ya atas pelanggaran ketenagakerjaan di PT Cendrawasih. Mohon nanti diberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan nanti akan saya tuangkan dalam berita acara ya Pak Arif ya. Mohon maaf bisa diberikan data identitas dari Pak Arif. Ada KTP Pak Arif? Ada. Baik. Saya konfirmasi kembali Pak Arif ya. Untuk nama Bapak Arif Budiman, tempat tanggal lahir Kebumen, 5 Januari 1975, pekerjaan karyawan swasta ya Pak. Agama Islam, warga negara Indonesia, alamat sesuai KTP, perumahan, Buana Swasta Indah ya, Kota Bandung. Ya. Dalam hal ini, periksa dan didengar keterangannya sebagai saksi ya Pak. Dalam perkara dugaan tindak pidana bidang ketenagakerjaan yang terjadi di PT Cendrawasih yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 532 Kota Bandung. Bapak saat ini dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah. Bapak dalam hal ini akan diambil keterangan dan siap untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Pak. Siap. Kapan Bapak mulai bekerja di PT Cendrawasih, lalu uraikan kegiatan sehari-hari Bapak sesuai dengan jabatan Bapak, kepada siapa Bapak bertanggung jawab? Nah, jadi saya bekerja di PT Cendrawasih mulai 10 Oktober 2013. Saya menjabat sebagai HRD
setiap harinya saya melakukan rekrutmen dan training pegawai. Selain itu, tugas saya juga membantu semua jenis perizinan pada dinas dan pihak lainnya kaitan dengan ketenagakerjaan dan personaliaan. Salah satunya yaitu memberikan pembinaan kepada karyawan dan mengurusi urusan ketenagakerjaan, diantaranya pengurusan pendidikan, peralatan keselamatan dan kesehatan atau K3. Dan saya juga bertanggung jawab langsung pada Direktur PT Chandrawasih, yaitu Bapak Sujoko Sastra yang beralamat di Jalan Suparnata. Sebagai HRD, apakah Bapak mengetahui bahwa perusahaan Bapak itu menggunakan peralatan K3 seperti instalasi listrik dan juga instalasi petir, Pak? Iya, betul, ada dan sudah digunakan. Kemudian di perusahaan Bapak, apakah memberikan fasilitas layanan pemeriksaan kesehatan kepada pekerja? Kebetulan kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Apakah saudara sebagai HRD sudah membentuk P2K3 di perusahaan, Pak? Belum. Apakah saudara sebagai HRD PT Cendrawasih sudah pernah mendapatkan pembinaan dari pengawas ketenagakerjaan di Sumatera Trans Provinsi Jawa Barat, Pak? Pernah, Bu. Saya pernah dapat pembinaan dari pengawas ketenagakerjaan tanggal 21 April 2025 kemarin. Saya dipanggil ke kantor dinas ketenagakerjaan Jawa Barat dan juga telah diberikan pembinaan berupa surat dinas, yaitu nota pemeriksaan 1 nomor 2937 tanggal 22 Mei 2025 dan nota pemeriksaan 2 nomor 5348 tanggal 31 Juli 2025 yang isinya memerintahkan pengurus perusahaan PT Chandrawasih melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan K3. Selain itu, kita juga di instalasi listrik dan instalasi pengalur petir. Pemeriksaan kesehatan kerja pertama berkala serta membentuk dan mengesahkan P2K3. Apakah saudara sudah melaksanakan perbaikan atas nota pemeriksaan tersebut? Secara normatif belum dilakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan ketenagakerjaan, tetapi pemeliharaan secara internal oleh perusahaan sudah rutin dilakukan. Belum ada perbaikan ya Pak ya di saran tindak yang sudah diberikan oleh pengawas dituangkan dalam nota pemeriksaan. Belum. Ya, berarti peralatan K3 di perusahaan Bapak masih belum diperiksa uji ya, dan juga belum dilakukan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan tenaga kerja awal maupun berkala ya. Apakah saudara sebagai HRD mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam hal pengurusan pemeriksaan dan juga peralatan K3 dan mengurusi lainnya berkaitan dengan tenaga kerjaan, Pak? Cara tugas itu merupakan tanggung jawab saya, Bu, sebagai HRD. Tetapi berkaitan dengan pelaksanaannya, saya selalu melaporkan kepada pimpinan perusahaan. Dalam memberikan keterangan ini, apakah saudara mendapatkan tekanan, paksaan dari kami sebagai pemeriksa? Tidak, Bu, saya memberikan keterangan berdasarkan sepengetahuan saya secara sadar. Kami rasa cukup ya Pak untuk pengambilan keterangan Bapak sebagai saksi. Nanti dari hasil pengambilan keterangan ini akan kami tuangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, dan dari hasil kesimpulan pemeriksaan saksi-saksi nanti akan merujuk pada siapa yang bertanggung jawab dalam pelanggaran ketenagakerjaan ini, dan barangkali nanti akan merujuk pada pemanggilan tersangka Pak dan bertanggung jawab dalam kasus ketenagakerjaan ini Pak. Ya. Baik, setelah ini saya print terlebih dahulu ya Pak ya berita acaranya, kemudian nanti dicermati kembali, kemudian ketika sudah sesuai tolong untuk ditandatangani ya Pak ya. Itu Pak mohon untuk dilihat kembali ya Pak ya, jika sudah sesuai mohon untuk segera ditandatangani. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya. Pak Arif, selamat datang Pak. Tahu, Bu. Gimana Pak, ada yang bisa dibantu? Jadi seperti itu. Kemarin kan Ibu sudah melakukan pemeriksaan perusahaan kami dan kita sudah melihat nota pemeriksaan satunya. Jadi setelah membaca nota pemeriksaan satu, saya ingin memberhentikan kasus ini aja. Jadi mungkin ini buat Ibu. Pak, ini dalam rangka apa ya Pak ya? Dalam rangka untuk memperlancar urusan pemeriksaan tersebut. Oke, baik. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak, saya sebagai ASN memiliki kode etik dan juga pertanggungjawaban kepada negara atas setiap nota pemeriksaan satu yang sudah kami berikan kepada perusahaan. Tidak bisa diberhentikan dengan cara seperti ini Pak. Maaf Pak,
ini disimpan saja untuk Bapak karena saya mohon maaf tidak menerima gratifikasi. Karena ini merupakan salah satu bentuk gratifikasi yang dilarang Pak, baik oleh Tuhan saya maupun oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana jabatan saya sebagai PNS Ketenagakerjaan saya bertanggung jawab Pak untuk memegang teguh prinsip anti korupsi bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Itu nggak mau tuh. Tindakan Bapak seperti ini termasuk salah satu jenis korupsi, yaitu gratifikasi. Gratifikasi itu merupakan salah satu pemberian uang, barang, diskon, ataupun fasilitas lain yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Adapun jabatan saya sebagai pengawas ketenagakerjaan ketika melakukan pemeriksaan kepada perusahaan saudara dan ditemukan pelanggaran, maka wajib hukumnya bagi saya untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil pemeriksaan saya ke perusahaan Bapak kemarin betul karena ada pelanggaran norma ketenagakerjaan, maka wajib hukumnya bagi saya untuk tetap menerbitkan atau pemeriksaan satu. Bapak belum melakukan perbaikan, maka tetap akan berlanjut Pak mekanismenya. Jadi mohon maaf ya Pak ya, untuk ini dibawa pulang kembali ya Pak ya. Jadi itu karena memang seperti itu keputusannya, tapi ini mohon diterima dulu, ini dari perusahaan saya diamanatkan dari perusahaan untuk membuat ini untuk petugas pengawas yang menangani pemeriksaan. Mohon maaf Pak, tidak ya Pak ya. Ketika saya menerima gratifikasi, artinya saya akan bersiap untuk menerima resiko daripada perbuatan saya, di mana resikonya adalah pemecatan dengan tidak hormat salah satunya, dan saya tidak mau sampai itu terjadi. Jadi mohon maaf ya Pak ya, sekali lagi untuk mata pemeriksaannya mohon segera diperbaiki dan diberikan kepada kami bukti perbaikannya dan juga surat jawaban mata pemeriksaannya. Ya, Terima syukur kita kasih. terima kasih, mohon maaf ya.